kenal sama Dimas ya? Dimas siapa ya? Semua tetangganya Mbak cerita kalau Mbak itu sering diantar jemput pakai mobil merah. Dan itu mobilnya Dimas. Enggak mas, maaf. Nama Dimas tuh banyak, saya nggak kenal. Jadi gini loh mas, Dimas ini janjiin Anggi mau menikah 1 bulan yang lalu. Dan pas mau nikah tiba-tiba Dimas ini ngilang. Emang kamu percaya sama dia? Dia kan udah punya istri, tahu nggak kamu? Klien kita kali ini namanya Anggi, umurnya 30 tahun. Ada seorang laki-laki yang namanya Dimas, mau ngajak tunangan. Nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang menyakitkan di antara mereka. Tapi tiba-tiba Dimas ini ngilang. Ya, sekarang kita udah di depan rumah klien kita namanya Anggi. Kita udah janjian di sini ya. Jadi kita akan bantuin dia untuk mencari yang tadinya calon tunangannya. Tapi ngilang, gak ada kabar sama sekali. Ingin tahu lebih jelasnya, kita langsung ketemu sama dia ya. Kita Yuk, coba. ini rumahnya, depan rumahnya. Jadi waktu kita datang ke rumahnya, ketemu sama bokapnya Anggi. Ternyata bokapnya nggak setuju kalau Anggi ikut acara ini. Assalamualaikum. Permisi. Pak. Waalaikumsalam. Ini bapaknya. Mungkin. Ya, misi Pak. Permisi Pak. Maaf, ini rumahnya Anggi, Pak. Iya. Iya. Ini dengan bapaknya. Iya, saya bapaknya. Ada Iya. apa ini? Ya, saya Mandala, Pak. Anggi minta tolong sama kita, katanya mau nyari Dimas, Pak. Ya. Yang calon tunangannya. Mas, maaf ya sebelumnya. Anak saya sudah tidak ada hubungannya lagi sama Dimas. Dan kami tidak perlu bantuan orang lain. Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Tapi maaf, saya masih bisa tanggung jawab. Lebih baik kalian pergi. Udah Pak, paling nggak kami kan berbicara dengan Anggi dulu Enggak, Pak. Pak, sebentar, Pak. Pak. Ini udah kesekian kalinya loh kita diginiin. Kenapa kan klien kita masalahnya Anggi? Jujur gue agak kesel. Akhirnya gue bilang sama tim lain kali kalau misalkan ada klien yang mau minta tolong sama kita, coba ditanya lagi orang tuanya setuju nggak. Akhirnya kita cabut dari rumahnya Anggi. Ya, kita mau membantu klien kita yang lain. Nah, pas kita perjalanan, nggak lama Anggi nelpon. Gue nggak tahu deh masalah Anggi ini kan tim survei ini harusnya lebih akurat lagi gitu loh surveinya. Jangan sembarangan. Kayaknya ada telepon nih Kak, dari yang tadi itu. Anggi, bentar ya. Anggi. Anggi. Halo. Halo Mbak. Halo. Di mana Kak? Ini Anggi. Iya ini Anggi, ada di mana? Loh. Tadi kita udah ke rumah kamu. Enggak, ini beneran kamu. Nah, tapi kamu Di rumah beneran. Enggak? Ini suara ini teleponnya Anggi bener. Iya, itu suaranya Anggi. Karena kita penasaran, akhirnya kita coba balik lagi ke rumahnya Anggi. Jadi Anggi ini sebenarnya dia tuh mau tunangan kan tadinya. Terus batal gara-gara Jadi udah ditetapin hari tunangannya kapan, udah diumumin di pihak keluarga, tapi tiba-tiba si cowok ini tuh nggak datang. dia kenalan sama cowok ini, dikenalin sama siapa dan di mana? Katanya lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Pas kita balik ke rumahnya Anggi, ternyata Ngapain kamu cari Dimas? Hah? Sudah jelas-jelas dia sudah bikin malu sama keluarga kita. Kalau dia mau benar serius, pada saat lamaran tentunya dia datang ke sini, kenalkan sama papa sini. Maka dari itu Anggi tuh harus cari Dimas. Kenapa dia bisa setega itu sama Anggi? Masih banyak laki-laki lain di luar. Ada temennya anak bapak yang sudah jelas-jelas bertanggung jawab masa depannya. Anggi lebih baik jadi perawan tua daripada harus senasib sama Kamala. Lihat Kamala, Bapak jodohin kan? Sekarang apa? Lihat rumah tangganya berantakan, malah sama-sama selingkuh. Pak sabar dulu. Sebaiknya ini diselesaikan dengan kepala dingin, Pak. Anggi, bapak melakukan ini tuh karena bapak sayang sama kamu. Pak, kalau emang Bapak sayang sama Anggi, izinin Anggi Pak buat cari Dimas Pak. Izinin Anggi. Sampai Anggi mohon sama bokapnya di situ, sujud di kaki bokapnya. Pak, Anggi mohon Pak. Anggi harus cari Dimas Pak.
Gak mungkin, Pak. Dia tuh pasti punya alasan kenapa dia ninggalin Anggi, Pak. Terserahlah. Kalau kamu masih bersikeras mau cari Dimas, silakan kamu pergi. Tapi ingat, kalau sampai Dimas nanti tidak bertanggung jawab, kamu lupakan dia. Gue tanya sama Anggi waktu itu, ketemu Dimas di mana? Dimas ini anaknya siapa? Gimana ceritanya? Akhirnya ini bilang kalau kamu kenalnya cuma di aplikasi. Kamu kenal nggak keluarganya? Enggak, aku belum kenal. Karena kan ibunya udah meninggal. Terus bapaknya kan juga sakit-sakitan. Tapi dia janji kok akan bawa orang tuanya ke aku setelah ini. Udah pernah ketemu orang tua? Kamu bisa percaya sama Dimas dari mana kalau misalnya kamu belum percaya? Hati kecil aku tuh berkata tuh kalau dia orang yang baik. Dan dia lelaki yang tepat buat aku. Yang menjadi Udah kita masuk Sudah mulai mobil yuk. hujan, Ini yuk. hujan Ayo, yuk. ayo, Ini udah mau mulai langsung hujan. pencarian. Pencarian pertama katanya ke tempat kantornya Dimas, ada di daerah Jakarta Selatan. Ya, ini sekarang kita udah nyampe tempat kerjanya Dimas ya. Iya. Jadi Dimas kerja di kantor ini. Iya. Pernah datang ke sini nggak? Belum pernah. Enggak, aku belum pernah kesini. Belum pernah ke sini. Berarti ini pertama kalinya ya. Iya. Tapi ini alamatnya udah bener ya? Udah dia pernah nyebutin ini kok. Lagi ada tulisan disegel. Loh kok kantornya tutup? Dan yang lebih parah lagi ada tulisan disegel. Alamatnya sih yang ini. Apa? 26F kan? Iya. Yang ini di segel ini. Loh, kok disegel ya? Ini kantor apa? kantor properti. Ada security nggak atau satpam atau tukang parkir? Ada tukang parkir ya? Oh, sudah terima kasih. Kita coba tanya sama orang-orang di situ, akhirnya ada tukang parkir. Ini Mas. Bentar, apa tuh? Mau jaga parkir di sini? Iya, jaga parkir di sini. Udah lama? Udah lumayan? Udah lumayan lama ya? Mau tanya Mas tuh kantor yang di ujung tuh, ya? Itu yang marka biru ditutup tuh. Oh itu bangkrut Pak. Itu tutupnya kenapa sih Mas? Kok disegel gitu kenapa? Itu kalau dengar-dengar sih katanya bangkrut karena utang judi dia. Mas lama di sini, berarti Mas kenal dong sama maksudnya orang yang kerja di situ semuanya. Minimal pernah lihat lah mukanya. Iya pernah. Coba Tahu dicek lah. dulu deh. Dimas yang ini namanya Dimas. Kenal nggak Iya, Mas? nah, Pernah lihat? Pernah lihat. Bener kerja di sana? Benar. Tapi Ya, sekarang kemana gitu, pindah kemana kantor ini nggak tahu Mas? kurang tahu kalau pindahnya. Terus sudah nggak ada berita lagi tentang kantor ini ya? Udah nggak ada. Oke Mas, makasih banyak Mas ya, Ya. begitu ya. Yuk kita. Terima kasih. Ya sudah, akhirnya kita rundingan sama Anggi, sama Reni, sama tim juga. Coba kita cross check lagi profil tentang Dimas ini. Ada foto-foto dia nggak mungkin? Coba ini lihat foto-foto dia deh. Kalau misalnya nggak jelas, Oh ini mungkin di cari tempat aplikasi lain juga. di tempat olahraga. Ini dia acara sama perusahaannya ya. Ya lagi acara. Ini lagi di taman olahraga. Itu kalau kayak gitu. Ini kebanyakan dia sendirian ya. Ini Dia pakai sama mobilnya. mobil dia ini. Ini mobil dia. Dia kalau jemput aku selalu pakai mobil ini. Harusnya bisa kita cek dong. Mobil itu punyanya siapa, alamatnya di mana. Syukur-syukur kalau itu punya dia, pasti alamat rumahnya ada. Aku yakin sih punya dia, Mas. Ya udah nanti minta tolong sama tim, ya. Coba tim tolong cari ya plat mobil ini nih, ya. Nah, nanti ya. Ya. Plat nomor mobil ini punyanya siapa, alamatnya di mana, coba cari tahu ya. Nanti kasih tahu ya. STNK-nya atas nama siapa, alamatnya di mana. Ya kalau ada aplikasi lain coba dicek lagi. Oke, kita cabut dari sini ya. Beberapa hari kemudian tim ngabarin, tim sudah dapat informasi bahwa mobil merah itu atas nama Rosita. Ya, ini setelah kita coba nyari alamatnya, akhirnya kita ketemu alamat pemilik dari mobil, ya mobil merah yang ada di fotonya Dimas ya.
Ini tempatnya dan katanya sebuah kontrakan. Ya, kita akan coba ke sana. Kita tanya langsung sama orang yang tertera di nama itu. Kamu siapa? Rosita ya? Rosita. Ternyata seorang perempuan. Aneh kan? Datang ke alamatnya Rosita. Pas sampai di rumahnya Rosita, kita ketok-ketok pintunya, gak ada jawaban. Assalamualaikum. Siapa aja? Iya. Oh, Tadi pergi dia. Ada tetangganya yang lagi nongkrong, ya di sebelah. Kita tanya di situ, bener nggak ini rumahnya Rosita, Ibu? Alamatnya ini, jalan ini, bener nggak ini alamatnya? ya, Ibu mohon maaf, Ibu udah lama tinggal di sini? Udah lama. Udah lama. Berarti kenal sama yang menghuni kontrakan ini? Kenal. Rosita kenal Rosita? Kenal ya? Orangnya nggak bener. Dia gitu. kalau berangkat kerja pakai rok segini nih. Pendek-pendek gitu. Terus pakai lipstick. Dan udah gitu. Memang kalau celana pendek sama lipstick nggak benar perempuannya, Bu? Ya enggak sih, dia suka dianterin cowok gitu pakai mobil. Terus kita tanya, bener nggak Rosita yang punya mobil warna merah ini? Tetangganya bilang Rosita nggak punya mobil. Ibu pernah lihat mobil ini nggak? Pernah. Pernah? Di sini? Bener yang ini? Iya. Nomornya yang ini. Ini mobilnya Ibu Rosita? Ibu Rosita. Iya, benar. Dianterin, tapi kayaknya. Oh, dianterin? Jadi mobil itu nganterin Ibu Rosita? Iya, Laki-laki atau perempuan yang nganterin? laki-laki. Tapi sering nganterin, bolak-balik? Sering. Kadang nggak mobil merah aja, kadang ada mobil lain gitu, suka ganti-ganti mobil. Ibu mau tanya, kok kayak malam kayak gini dia kerja di mana ya? Dia di kafe deket lampu merah. Di mana Ibu? Lampu merah mana? Apa nama kafenya, Bu, tahu nggak? Kafe. Kafe. Diketin ya Bu ya? Iya. Pokoknya patokannya lampu merah ya. Iya. Oh, jadi dia kalau malam kerja di sana, Ibu? Iya, pulangnya pagi. Oke, kalau Ibu, makasih banyak Ibu ya. Ya mohon maaf ganggu waktunya ya. Ya kalau gitu Bu, makasih. Ya, mari Bu. Ya. Ya, mari Bu. Kok mobil itu nganterin Rosita? Aku kasih tahu bener sih katanya Papi ini, berarti bener Dimas dong yang nganterin ya. Tapi itu biasa yang dipakai Dimas. Itu yang biasa pakai Dimas dan ibu itu katanya bener kan plat nomornya itu. Wah ini sih jangan-jangan cewek penggoda itu mas. Kan dia kerjanya nggak bener, pulang malam terus, kerjanya di kafe. Ya udah pasti kalau Dimas sampai nganterin ya nggak bener tuh cewek godain Dimas. Pantesan nih Dimas nggak pernah nongol lagi. Kayaknya dia tergoda deh sama cewek itu mas. Ya udah, Cari. yuk, mending kita langsung datang aja ke kafe. Di kafe kalau nggak salah ya. Ya, daerah lampu merah sana ya. Yuk kita ke sana aja. Semakin penasaran di situ kita coba langsung cari informasi. Kita menuju ke tempat kafe. Pas kita sampai di sana, ada temennya Rosita di situ dan bilang Rosita memang kerja di sini. Mas, sorry mau nanya. Ini kafe bukan? Iya betul. Kenal yang namanya Rosita nggak? Rosita. Ada. Ada? Ada. Tunggu aja mas di dalam sih masih. Oh iya, makasih Mas ya. Iya sama-sama. Halo. Ya sorry, dengan Rosita? Iya. Ya, gue Mandala. Ini Randy, ini Anggi. Rosita ini ngobrol sebentar bisa ya? Jadi gini Rosita, gue mau nanya, kenal sama Dimas ya? Mas, siapa ya? Enggak, saya nggak kenal deh. Waktu kita tanya masalah Dimas, dia pun dengan cueknya nggak peduli, dia bilang nggak kenal Dimas. Ini kita dapat kabar kalau Dimas ini biasa pakai mobil warna merah dan itu ada nama lu di situ. Enggak mas, maaf ya saya nggak kenal mas. Tadi kita datang ke kontrakan lu, kita nanya sama beberapa tetangga di sana, katanya mbaknya ini sering dijemput sama mobil itu dan diantar ke sana gitu. Enggak mas, maaf, nama Dimas tuh banyak, saya nggak kenal. Bentar. Mbak. Mbak Rosita, Mbak sebentar Mbak.
Mbak, ini penting banget Mbak. Tolong kasih tahu kita dong. Ini penting loh. Bener, kita udah datang ke kontrakannya Mbak. Semua tetangganya Mbak cerita kalau Mbak itu sering diantar jemput pakai mobil merah. Dan itu mobilnya Dimas. Bener kan Mbak? Aku aja Mbak, kita udah ngecek semuanya. Mbak mau mengelak apa lagi sih? Ya benar sih, emang si Dimas itu emang teman deket gue.